Halo guys, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita mau berangkat ke kampus. Iya, ini. Oh gitu. Oke. Lupa kuncinya. Oke. Berangkat guys. Ya, sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju ke kampus guys. Perjalanan memakan waktu sekitar 10 menitan lah ya. Jadi ini hari Senin. Nah, kalau di lab saya itu setiap hari Senin itu ada kegiatan Zemi namanya. Zemi itu diambil dari kata seminar. Ya. Jadi apa yang diseminarkan? Jadi setiap mahasiswa itu tiap bulan itu wajib mempresentasikan hasil penelitiannya, bukan hasil, tapi progres penelitiannya setiap bulan. Jadi satu semester itu kan 6 bulan biasanya, sebulan itu kepake untuk ya liburan segala macam. Jadi 5 bulan lah aktifnya ya, 5 bulan aktif, kuliahnya tuh 5 bulan. Nah, jadi setiap mahasiswa baik S1, S2 ataupun S3 itu wajib mempresentasikan progres penelitiannya. Jadi setiap orang di dalam lab itu jadi tahu ini si A ini lagi ngerjain apa ya, sudah sampai mana penelitian, sehingga tidak ada penelitian yang overlapping gitu. Jadi semua punya progresnya masing-masing. Nah, selain itu, selain presentasi mengenai progres penelitian, juga ada jurnal club. Jadi kalau jurnal club ini dia sekali dalam satu semester. Jadi 5 kali satu semester itu sudah di dalamnya itu sudah termasuk jurnal club. Begitu. Nah, jurnal club itu adalah kita kayak diminta untuk mereview dan mempresentasikan isi dari artikel yang ada pada sebuah jurnal yang diterbitkan oleh sebuah jurnal. Nah, artikel seperti apa yang boleh dipresentasikan? Itu bukan artikel sembarangan. Kita diminta untuk mencari artikel itu dari jurnal-jurnal yang memang punya dampak atau impact ke dunia riset ataupun ke dunia. Jadi biasanya kalau di bidang saya itu ya, kita itu mencari dari jurnal-jurnal terbitan Nature, Science gitu ya, Science Report, kemudian Science Advance. Nah, itu adalah jurnal-jurnal yang sering dijadikan literatur untuk menjadi bahan presentasi di meeting mingguan di lab kami gitu.
itu jadinya guys. Nah kemudian artikel tersebut tidak bisa sembarangan dipresentasikan begitu saja, jadi harus dikonsultasikan dulu ke sensei atau ke pembimbing, apakah artikel ini boleh atau layak untuk dipresentasikan atau tidak. Kalau sensei bilang tidak, maka kita diminta untuk mencari artikel yang lain. Jadi ada baiknya sebelum mulai presentasi kita diskusi dulu ke sensei. Atau kalau dalam kasus saya biasanya saya email aja, kirimkan artikelnya, boleh nggak saya mempresentasikan artikel ini. Kalau sensei bilang oke, ya udah kita lanjutkan untuk presentasi artikelnya. Kalau sensei bilang tidak, ya terpaksa kita cari yang lain gitu ya. Kemudian artikel tersebut bukan hanya dipresentasikan di hari H, juga harus kita distribusikan, biasanya menggunakan email, ke mahasiswa-mahasiswa yang lain melalui email ya. Jadi sensei minta 1 minggu sebelum presentasi, mahasiswa yang lain itu sudah harus mendapatkan artikel tersebut, sehingga mereka punya waktu untuk ikut mereview juga. Jadi bebannya mahasiswa itu bukan ketika setelah dia selesai presentasi dia selesai gitu. Dia juga punya beban setiap minggu harus ikut membaca ya, dan mereview, dan kalau memungkinkan ikut berdiskusi ketika sesi diskusi dibuka. Nah kayak gitu ya, meskipun nggak akan semua mahasiswa ya bertanya, tapi sepertinya kalau menurut saya kayak ada semacam nilai plus lah bagi mahasiswa yang mau terlibat dalam diskusi pada presentasi jurnal seperti itu. Nah seperti itu guys. Nah kemudian untuk yang progress report itu kan kita hanya punya waktu itu paling enggak 1 bulan. Bahkan saya pernah ini nih, sekarang nih saya lagi ngalamin. Jadi hari ini misal saya presentasi progress report, tapi di jadwal yang sudah disusun sensei 3 minggu lagi saya presentasi lagi progress report. Artinya menurut saya waktu 3 minggu itu terlalu cepat dan mungkin belum banyak data yang bisa saya laporkan. Belum ada data yang bisa saya laporkan. Meskipun sensei bilangnya nggak apa-apa, meskipun cuma 1 slide, punya data cuma 1 slide, yang penting ada progres yang kita sampaikan. Katanya seperti itu. Tapi ada aturan tidak tertulis begitu ya di kalangan mahasiswa ini, seolah-olah kayak malu apabila hanya mempresentasikan 1 slide saja gitu. Ada rasa kayak mana, sungkan, malu, segan ya. Saya juga nggak terlalu paham ya. Tapi itu sudah terbangun di sini seperti itu. Jadi ya mau nggak mau untuk mendapatkan data yang cukup banyak begitu ya untuk dipresentasikan 3 minggu lagi atau 4 minggu lagi, ya mau nggak mau itu digenjot gitu ya. Penelitiannya harus setiap hari nge-lab gitu kan, bahkan sampai malam gitu. Nah sebenarnya sensei juga udah bilang kalau seandainya datanya tidak mumpuni atau tidak cukup untuk dipresentasikan, maka presentasikan saja hal yang lain, misalnya kayak riset plan ke depannya dia mau ngapain, apa yang melatar belakangi dia ingin melanjutkan penelitiannya seperti itu, backgroundnya bagaimana, metodenya apa yang dia gunakan, terus bagaimana ekspektasi hasil yang dia harapkan. Nah, itu sensei bilang seperti itu. Cuman kan ya kembali lagi ya, aturan tidak tertulis tadi ya membuat mahasiswa itu seolah-olah ingin tampil prima ya dengan data yang cukup lengkap seperti itu. Nah kita udah sampai nih guys. Sorry, ini harus dibuka dulu. Oke.
Nah, jadi gitu, guys. Nah, itu berlangsung setiap hari Senin di masa-masa aktif ya, masa-masa aktif kalender akademik. Ya. Nah, gitu. Nah, di situ karena ada orang lagi motong rumput, jadi kita jangan lewat situ deh. Kita lewat sini aja. Ya, jadi gitu kehidupan akademik untuk kalau mahasiswa PhD. Ya, alhamdulillahnya di sini tidak ada kewajiban untuk ikut kelas tatap muka ya. Jadi memang ada beberapa mata kuliah umum gitu ya. Tapi itu hanya asinkronus saja. Kita hanya menggunakan e-learning gitu. Learning management system seperti itu. Oke, guys, ini sudah sampai. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 長期的な組織の修復プロセスに反映していると考えられます。これらの RNA シーケンシングのデータを照合すると ABT26